Buat kalian yang lagi dalam keadaan darurat, butuh dana mendesak, dan sedang mencari aplikasi pinjaman online, simak aja video ini sampai selesai. Karena dalam video ini, gue akan merekomendasikan APK pinjol gampang ACC di tahun 2026. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kalian, buat kalian yang lagi kesulitan mencairkan pinjaman online. Karena di sini juga gue akan memberikan tipsnya, supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah. Di tahun 2026 ini ada banyak sekali ya aplikasi penyedia pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal. Dan gua harap kalian mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol yang legal saja. Jangan coba-coba mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal, karena itu sangat berbahaya banget. Kenapa sangat berbahaya? Yang pertama, memberikan bunga yang tidak masuk akal, bisa 100 hingga 200% dari total pinjaman. Belum lagi biaya administrasi ataupun biaya layanan yang sangat tinggi. Dan biasanya tenor yang diberikan itu singkat banget, mentok-mentok itu 1 bulan aja, dan yang paling seringnya hanya 7 hari. Bayangin aja kalian harus mengembalikan pinjaman 2 kali lipat dan tenornya cuma 7 hari saja. Yang paling parahnya adalah jika kalian telat bayar ataupun menggalbay, walaupun mereka ataupun aplikasi pinjol ilegal tidak mempunyai DC lapangan, tapi ada hal yang lebih mengerikan lagi, yaitu yang mengerikan adalah mereka ini sistemnya menyadap, jadi mereka bisa tahu apapun isi di handphone kalian. Jadi kalau kalian telat bayar ataupun menggalbay, mereka ini ada kemungkinan sebar file-file penting di handphone kalian ataupun telepon ke seluruh kontak. Jadi saran gua, kalian gunakan pinjol yang pasti-pasti aja ya, seperti yang gua rekomendasikan dalam video ini. Selain mudah banget nyarinya, tentu saja aplikasinya aman dan terdaftar di OJK. Jadi aman banget untuk kalian gunakan. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar APK pinjol gampang ACC 2026 yang pertama. Di sini gua rekomendasikan aplikasi bank digital bernama Neobank. Aplikasi ini menyediakan fitur pinjaman online juga, dan cara membuka fitur pinjamannya di aplikasi ini sangatlah mudah. Yang pertama, kalian harus unduh terlebih dahulu untuk aplikasinya. Yang kedua, kalian cukup buka rekening aja dengan cara verifikasi KYC, yaitu isi data diri, verifikasi wajah, dan foto KTP bagian depan. Jika rekeningnya sudah terbuka, maka fitur pinjamannya juga akan terbuka. Aplikasi ini sendiri memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 100 juta rupiah, dan ini hanya bermodalkan KTP saja, dengan memberikan bunga harian mulai dari 0,06% flat setiap harinya. Tenornya panjang banget ya yang diberikan oleh aplikasi ini, hingga 24 bulan untuk paling lamanya, ataupun 2 tahun. Jadi kalian bisa mengangsur pinjamannya per bulan sampai 2 tahun lamanya di aplikasi yang satu ini. Sudah pasti kalau tenornya lama seperti ini, angsurannya akan jauh semakin lebih ringan. Yang kedua, di sini gue rekomendasikan aplikasi Rupiah Cepat dari PT Kredit Utama Vintage Indonesia. Aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 10 juta unduhan dengan rating 4,6 dari 1 juta ulasan. Limit pinjaman tertinggi yang diberikan hingga 200 juta rupiah. Dan ini tanpa agunan apapun ya, ataupun tanpa jaminan apapun. Kalian bisa mendapatkan limit hingga 200 juta rupiah. Ada promo untuk pengguna baru, bunga mulai dari 0%. Pencairannya tercepat ya, dalam kurun waktu 15 detik aja sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi privacy dan juga data kalian dilindungi oleh aplikasi yang satu ini. Nah, untuk bunganya sendiri, aplikasi ini memberikan bunga harian mulai dari 0,01% saja per harinya. Cicilan ataupun tenor di sini tersedia hingga 17 bulan untuk paling lamanya. Jadi buat kalian yang sedang mencari aplikasi pinjol cepat cair dengan tenor yang lama, gue rekomendasikan banget aplikasi Rupiah Cepat ini. Yang ketiga, di sini gue rekomendasikan aplikasi Danaku dari PT Trust Teknologi Finansial. Aplikasi ini memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 50 juta rupiah. Aplikasi ini mempunyai keunggulan bebas biaya administrasi 0%. Jadi jika kalian mencairkan limit pinjaman berapapun nominalnya, yang diterima di rekening kalian itu tidak ada potongan sepeser pun. Nah, untuk tenornya sendiri 3 pilihan saja ya, dimulai dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Bunga
Bunganya sedikit lebih tinggi ya, walaupun tidak tinggi-tinggi banget ya dibandingkan dengan pinjol ilegal, memberikan bunga senilai 0,3% saja per harinya. Syaratnya hanya KTP, proses pinjaman melayani kurun waktu 24 jam. Jadi aplikasi ini tanpa batas waktu ya, mau kalian mengajukan pinjamannya jam berapapun, pasti akan langsung diproses oleh aplikasi yang satu ini. Yang keempat ataupun yang terakhir, gue rekomendasikan aplikasi Cairin dari PT Idana Solusi Sejahtera. Memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 80 juta rupiah, pinjaman daring fleksibel tenor hingga 360 hari ataupun 12 bulan. Proses pinjaman 3 menit aja. Nah, untuk bunganya sendiri aplikasi ini memberikan bunga mulai dari 0,03% per harinya. Nah, kredit skor kalian juga sangat berpengaruh ya. Kalau kredit skor kalian jelek, maka kalian akan mendapatkan bunga dalam aplikasi pinjol sedikit lebih tinggi. Proses pinjamannya di dalam aplikasi ini cukup 3 langkah aja. Yang pertama, isi nomor HP, dan dipastikan di saat kalian isi nomor HP itu nomor handphone aktif, bukan nomor handphone yang tidak aktif. Yang kedua, isi data diri, dan yang terakhir isi nomor rekening. Dipastikan juga nomor rekening ini harus menggunakan rekening pribadi milik kalian. Jadi nama rekeningnya sesuai dengan nama KTP yang kalian gunakan untuk verifikasi. Karena untuk pinjaman online manapun tidak bisa menggunakan pencairan rekeningnya ke rekening orang lain maupun orang tua kalian sendiri. Pastinya pinjaman kalian akan langsung ditolak. Nah, walaupun aplikasi pinjol yang gue rekomendasikan ini gampang banget ACC-nya di tahun 2026, perlu diperhatikan lagi ya di saat pengisian data, harus gunakan data valid, tidak boleh berubah-berubah di setiap aplikasi, dan diwajibkan data dirinya sesuai dengan KTP kalian. Yang kedua, buat kalian yang baru pertama kali ingin mengajukan pinjaman online, biasanya itu akan sulit banget untuk di ACC, karena sebelumnya kalian belum mempunyai riwayat catatan kredit. Biasanya juga kalau kalian baru pertama kali ingin mengajukan pinjaman online, pinjamannya ditolak dengan alasan kredit skor rendah. Kalau kalian mempunyai permasalahan seperti itu, tandanya kredit skor kalian masih terkunci ya. Dan kalau kalian ingin membuka kredit skor, salah satu cara adalah kalian pancing menggunakan pay letter. Yang ketiga, gunakan nomor handphone aktif, baik secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Ini mencakup nomor handphone pendaftaran dan juga nomor kontak darurat. Yang terakhir, di saat kalian memfoto KTP bagian depan, kalian pastikan hasilnya harus benar-benar jelas, tidak boleh blur sama sekali. Karena foto KTP bagian depan adalah jaminan utama melakukan pinjaman online. Kalau foto KTP-nya aja nggak jelas, gimana pinjamannya mau di ACC? Nah, oke teman-teman, mungkin sampai sini aja video kali ini. Disclaimer, tujuan video ini dibuat hanya untuk edukasi ya, bukan ajakan untuk berhutang. Gunakan pinjaman online dengan bijak, jangan gunakan pinjaman online sebagai sumber pemasukan. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tanyakan di kolom komentar apapun seputar pinjaman online. Mudah-mudahan gue bisa membantu permasalahan kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time.